Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faris Fauzan Rahmatullah, NPM 062020 1900503. Maaf. Di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus yang saya ambil dari website Case Study Club. Di sini saya memilih kasus Productivity Tracker Apps. Sebuah studi kasus kecil tentang UI atau UX. Setiap orang pasti memiliki sebuah goals atau tujuan dalam hidup mereka. Namun tidak semua berhasil meraihnya. Di sini penulis berkata yang pada intinya salah satu hal yang membuat kita tidak berhasil atau gampangnya menghambat kita untuk meraih goals kita itu adalah scrolling sosial media dari pagi sampai malam sampai kita lupa waktu dan tiba-tiba kita berpikir kok sudah malam. Nah, maka dari itu penulis menemukan sebuah ide untuk membuat aplikasi pelacak aktivitas dengan tujuan untuk melacak aktivitas kita, melacak waktu yang kita gunakan, yang kita habiskan, entah itu di ponsel atau komputer, dan menunjukkan dengan tepat waktu yang kita habiskan itu di aplikasi apa aja sih. Di sini penulis menggunakan 4 tahap, yaitu research, sketch and wireframe, mood board, and resource, dan yang terakhir adalah desain. Yang pertama, research, penelitian. Seperti yang sudah kita ketahui, aplikasi pelacak aktivitas itu sudah sangat banyak tersedia di berbagai platform. Dan di sini penulis memilih salah satu yang populer, yaitu Rescue Time. Menurut penulis, ide pembuatan Rescue Time ini sangatlah bagus dan tujuannya juga sangat baik untuk membantu kita melacak aktivitas kita. Namun terlepas dari ide yang bagus tadi, aplikasi ini mempunyai desain yang tidak begitu bagus dan bisa dibilang ketinggalan zaman. Dan di sini penulis mengemukakan beberapa kekurangan yang ada di aplikasi Rescue Time, mulai dari hierarki informasi yang buruk, bagian yang membingungkan, kurangnya akses, kurangnya fitur, lalu tidak bisa melihat dengan tepat berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam aplikasi. Walaupun sudah update, tapi UI-nya masih terlihat tua dan tidak ada kemampuan untuk menambah goals di mobile, hanya di desktop. Jadi aplikasi ini mempunyai 2 versi, yang ada di mobile dan di desktop. Yang di desktop, UX-nya tidak sebegitu buruk dibandingkan dengan mobile. Maka dari itu proyek ini difokuskan untuk mobile. Lalu proses sketsa. Penulis membuat sketsa awal di atas sebuah kertas dengan sebuah pensil. Baginya ini adalah cara yang paling mudah, yang paling cepat untuk mengemukakan ide yang ada dalam pikirannya tanpa membuang-buang waktu. Setelah selesai pembuatan sketsanya, sketsa itu akan digunakan untuk referensi membuat UI yang sebenarnya. Lalu mood board ini mood board adalah sebuah referensi yang digunakan seseorang untuk membuat sebuah desain. Di sini penulis mencari referensi yang ada di berbagai platform internet.
Salah satunya di website yang bernama Dribbble. Website ini berisi kumpulan desain-desain yang bagus dari desainer yang terkemuka. Dan setelah penulis menggunakan referensi yang cocok, penulis mulai membuat mood board dengan tools yang bernama InVision. Ini tampilan mood board yang dibuat oleh penulis. Lalu proses yang terakhir adalah desain. Setelah mood board selesai, penulis mengumpulkan warna dan font yang cocok untuk aplikasinya. Bagi penulis, niatnya ingin membuat tema aplikasi ini membawa keseriusan dan motivasi, namun masih terasa menyenangkan, tidak terlalu kaku. Ini ada tampilan home screen-nya. Bagi penulis, bagian ini adalah bagian yang sangat rumit karena berisi tentang informasi yang penting. Home screen adalah tampilan awal ketika pengguna membuka sebuah aplikasi. Maka dari itu, informasinya harus jelas, padat, singkat, namun informatif, sehingga tidak menyulitkan pengguna untuk membaca sebuah informasi. Di sini penulis membagi dua layar home screen-nya, yaitu menjadi overview dan detail. Di overview berisi tentang banyak waktu yang dilacak hari ini atau periode tertentu, banyak waktu yang berubah dari hari kemarin dalam persentase, banyak jam yang dicatat produktif atau non produktif, dan skor produktivitas yang menunjukkan persentase waktu perbandingan antara produktif dan non produktif. Dan di detail sama seperti halnya di overview, namun akan ditambahkan grafik yang menunjukkan waktu produktif dan non produktif. Lalu kalender. Pada menu kalender ini, pengguna dapat memilih periode hari khusus, bukan hanya filter hari ini, minggu ini, atau bulan ini. Misal dari tanggal 1 Desember sampai 5 Januari. Itu misal. Dan di kalender ini akan terdapat overview kecil, keterangan kecil perbandingan seberapa produktif dan non produktif kita di hari itu. Lalu ada activities. Di activities, pengguna bisa melihat waktu yang kita habiskan dalam dua bentuk kategori atau aplikasi. Dalam bentuk kategori, tergantung kita mengkategorikan beberapa app dalam kategori apa. Misal kategori desain. Nah, ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, banyak waktu itu akan terrecord dan ditampilkan pada kategori desain. Begitu juga dengan kategori yang lain. Lalu pada bentuk aplikasi, di sini akan menunjukkan waktu yang kita habiskan dalam aplikasi tersebut tanpa ada pengkategorian aplikasi. Lalu ada goals. Di sini pengguna dapat menambahkan goals yang pengguna inginkan. Misal goals pengguna menggunakan aplikasi Adobe XD, maka tinggal ditambahkan aplikasi Adobe XD, bisa menambahkan waktunya, durasinya, serta bisa menambahkan reminders, pengingat. Setelah pengguna menambahkan sebuah goal, pengguna dapat melihat goals apa aja yang sudah ditambahkan beserta waktu yang sudah kita gunakan dalam aplikasi tersebut. Sekian dari presentasi saya. Proyek ini hanya sebatas konsep penulis, jadi belum terrealisasikan secara nyata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.